Selamat malam, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kita baca firman Tuhan ayat 7, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Setiap orang akan mempersiapkan diri dengan mengikuti semua persyaratan yang ada agar dirinya menjadi salah seorang yang terpilih dalam sebuah kompetisi. Misalnya seseorang olahragawan yang hendak ikut dalam pertandingan. Sebelum pertandingan dimulai, sudah tentu para kita atau peserta lomba akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sebisa mungkin, guna sebuah tujuan, yakni menjadi seorang pemenang dan layak menerima hadiah yang telah disediakan. Pasti bangga kalau kita mendapatkan medali seperti itulah. Demikian juga halnya dengan hidup ini yang selalu berkompetisi dengan berhadapan berbagai masalah, cobaan, ujian, dan tantangan setiap hari. Hal ini dimaksudkan agar hidup kita tetap berpegang dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, Allah kita, Allah Bapa kita, agar kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 37, dan layak masuk surga. Efesus 2 ayat 6, betapa kaget, sedih dan kecewa, bahkan mungkin memberontak ketika seorang olahragawan yang telah mempersiapkan diri mengikuti semua persyaratan dan aturan sehingga menjadi juara dan layak menerima hadiah yang telah disediakan, tiba-tiba dinyatakan batal dan tidak layak menerima hadiah, bahkan dinyatakan bukan sebagai peserta lomba. Waduh, bagaimana dengan itu hatinya dan pikirannya? Bagaimana jika hidup kita yang telah melakukan firman, melayani Tuhan, dan memperoleh kuasanya dalam mengusir setan, akhirnya ditolak oleh Tuhan? Bagaimana kita mau jawabnya? Tuhan bilang, gak tahu, saya gak kenal kamu. Wah, kalau secara manusia kita sakit hati kan? Misalnya orang tua, saya gak kenal kamu, atau kakak kita atau saudara kita yang lain, saya nggak kenal kamu, apa nggak sakit? Pasti kita hatinya sakit. Maka itu saudara-saudara, kita harus bersungguh-sungguh dengan hati yang tulus melayani Tuhan dan tidak layak masuk surga. Itu yang Tuhan menolak, dan tidak layak kita masuk surga. Waduh, itu rasanya gimana gitu kan? Secara manusia aja kita udah rasanya sakit kalau ditolak sama saudara kita sendiri, tidak mengenal kita, itu rasanya sakit. Bahkan dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan, dibilang jahat. Bayangkan, sudah tentu kaget dan tak terkirakan betapa sakitnya hati ini jika mendengar pernyataan Allah kepada setiap orang percaya. Aduh, ini luar biasa ya. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus berbuat dengan hati yang tulus dan melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dengan hati yang tulus. Allah sangat mengasihi manusia dan tidak menginginkan satupun dari manusia itu binasa. Alkitab dengan jelas memberitahukan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Allah telah memberikan beberapa petunjuk agar hidup kita berkenan kepadanya dan layak masuk surga di antaranya. Jadi dalam arti hidup ini ya, kita harus melakukan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Mari kita berlomba-lomba dengan iman kita yang tulus, karena yang nilai itu Tuhan, bukan manusia. Manusia boleh ngomong apa aja terserah, itu haknya manusia, tapi yang nilai itu Tuhan. Tuhan nilai hati, tajam seperti pedang bermata dua. Melakukan segala sesuatu dengan hati yang sungguh-sungguh. 1 Tesalonika ayat 4 ayat 1. Bersungut-sungut merupakan salah satu sikap orang Israel yang tidak disukai Allah dan membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun, yang akhirnya mereka tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Sadar atau tidak, hal ini sering dalam kehidupan orang percaya ketika melakukan sebuah pekerjaan atau pelayanan. Mari melakukan sesuatu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, karena Tuhan melihat hati kita. Perbuatan itu dengan hati yang tulus. Jauhkan sikap yang munafik. Banyak orang, khususnya orang percaya, pelayan atau aktivis, bahkan hamba Tuhan yang rajin berdoa dan beribadah, sering berperangkap dengan sikap munafiknya dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengecam keras orang Farisi dan ahli Taurat yang dikenal sebagai orang-orang rohaniwan pada zamannya? Allah sangat benci dengan sikap berpura-pura dalam melayani dan mengasihi Tuhan maupun sesama. Roma 12 ayat 9. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, Allah memilih orang yang sungguh-sungguh mengasihinya dan sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni aku atas sikap dan perilakuku yang tidak berkenan kepadamu. Aku mau mengasihimu dan sesama dengan hati yang sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.